Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Al-ma'abad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Hadirin dan hadirat yang berbahagia, pertama-tama kami sapa yang saya hormati Bapak Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur, Bapak Haji Hadi Mulyadi yang hadir di tengah-tengah kita sekarang ini. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA. Beliau Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta, sekaligus beliau adalah Ketua Umum Pimpinan Pondok Pesantren Asadiyah Pusat Sengkang Wajo. Tak lupa pula kami menyapa dan memberi penghargaan kepada Ananda Dr. Abdurrahman Akase. Dari nama Akase saja kita sudah tahu dia dari mana berasal, Pak. Yang alhamdulillah pada hari ini telah menyampaikan atau telah menyelenggarakan sebuah acara yang tidak kurang pentingnya untuk kita hadiri bersama. Yang saya hormati pula kepada para ustaz, pada guru-guru kita yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi penghargaan saya. Dan lebih khusus lagi kepada anakda, para wisuda atau wisudawan wisudawati beserta dengan para orang tua yang hadir mendampingi anak-anak kita yang diwisuda pada pagi menjelang siang hari ini. Dan kepada para hadirin dan hadirat yang semuanya kami hormati dan kami muliakan. Tiada kata yang tepat untuk kita ucapkan pada saat ini kecuali memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmatnya jualah sehingga pada pagi hari menjelang siang hari ini kita dapat berkumpul bersama menghadiri acara wisuda akbar tahfiz Quran 30 juz khataman angkatan kedua tahun pada Pondok Pesantren Izzatul Quran Asadiyah Samarinda. Tak lupa pula kepada Nabi besar, junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa risalah, yang membawa untuk menggapai kebahagiaan di dunia maupun kebahagiaan di akhirat, insya Allah. Hadirin dan hadirat yang kami muliakan, penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pimpinan Pondok Pesantren Izzatul Quran Asadiyah Samarinda karena memberi penghormatan dan penghargaan kepada bersilaturahmi, mengundang, memberikan sepatah kata di dalam rangkaian acara wisuda pada siang hari ini. Memang ya saya harus menyampaikan bahwa saya juga adalah alumni Asadiyah. Saya pernah menimba ilmu di Asadiyah dan alhamdulillah dengan walaupun di perguruan Asadiyah itulah yang menjadi obor bagi saya
ya di dalam mengarungi, di dalam belajar, di dalam menyelenggarakan tugas-tugas yang dibebankan negara kepada saya. Alhamdulillah. Hadirin dan hadirat, saya ketika SMP kira-kira itu saya juga belajar di PGA. Kemudian saya sudah mengenal, waktu itu saya belum di Kalimantan Timur. Saya sudah mendengar bahwa di Kalimantan Timur itu ada cabang perguruan Asadiyah yang dibawa pimpinan Andre Guruta Ustadz Katu. Nah, kemudian hadirkan saya bertugas di Kalimantan Timur. Nah, ternyata bertugas saya di tempat Ustadz Katu, Andre Guruta Ustadz Katu itulah di Tanah Grogol. Mulai bertugas di Kalimantan Timur ini di Tanah Grogol, kemudian saya telusuri, oh ternyata memang ada cabang Madrasah Asadiyah di Tanah Grogol itu, di Tanah Priuk kalau tidak salah namanya Pak. Nah saya juga dengar bahwa ada di Marangkayu juga Madrasah Asadiyah cabang Marangkayu yang berpusat tentunya di Sengkang Wajo. Nah, itulah barangkali jadi dengan ada acara yang diselenggarakan oleh Pondok Pesantren Ihsatul Quran Asadiyah Samarinda, maka ya saya merasa terpanggil. Alhamdulillah. Jadi kalau saya bandingkan tahun 70-an sudah saya mendengar bahwa ada cabang Asadiyah dari Sengkang di Kalimantan Timur ini, alhamdulillah dan berkembang. Dan saya bersyukur karena pada hari ini saya bisa menghadiri salah satu kegiatan dari Pondok Pesantren Ihsatul Quran Asadiyah Samarinda. Saya mengikuti Pramuktamar Asadiyah di Jakarta di Masjid Istiqlal sebelum Andre Guruta Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar terpilih sebagai ketua umum di pemilihan di Sengkang. Beliau sudah memaparkan manajemen bahwa perguruan Asadiyah ini perlu dimanage dengan manajemen modern. Nah, sebagaimana bila perlu ada televisi yang bisa membawakan bagaimana kegiatan-kegiatan Asadiyah dan perguruan Asadiyah ini di mana saja cabang-cabangnya di seluruh Indonesia. Hadirin dan hadirat yang kami muliakan, yang kami hormati, untuk itu atas kehadiran saya di sini tentu saya tidak lupa menyampaikan selamat kepada anak-anakku, kepada anak-anak sekalian yang baru saja diwisuda di tempat ini. Selamat, sukses, sebab tidak gampang, tidak mudah untuk menggapai tahfiz Quran karena ada beberapa tantangan. Setidaknya ya saya bukan ahli tetapi ya saya mengamati. Setidaknya ada dua faktor yang menentukan. Ada faktor internal, faktor dari tahfiz dari murid, dari pelajar, dari santri itu sendiri. Ada juga faktor dari luar. Faktor yang dari santri, yang dari anak yang bersangkutan adalah faktor nawaitu, niat. Jadi ada niat untuk menghafal Al-Quran. Bukan hanya niat saja, tetapi ada motivasi dan kepercayaan. Jadi dia ada pendorong pada dirinya dan percaya diri bahwa insya Allah dengan adanya niat saya ini, saya harus sukses di dalam menghafal 30 juz Al-Quran. Tidak hanya dua syarat itu, ada lagi syarat yang turut menentukan, yaitu istiqomah, berkelanjutan. Jadi tidak hanya sepotong-sepotong, tidak hanya sesaat-sesaat, tetapi dia berkelanjutan sampai selesai.
Nah, itu faktor internal, faktor dari diri sendiri, daripada santri itu sendiri. Kemudian faktor dari luar, eksternal, yaitu ada pengasuh, ada yang memotivasi, ada ustaz, ada pembimbing. Nah, pembimbing inilah yang memotivasi, yang memberikan pelajaran, memberikan hafalan-hafalan dalam waktu yang tepat. Nah, misalnya saya membaca beberapa waktu habis sholat subuh. Sebab kalau kita tengah malam, kita pulang dari kerja, kita pulang dari ini, itu otak itu lelah. Jadi saya pernah membaca sebuah buku yang terkait dengan psikologi, bahwa sebenarnya kita ini pekerja kantor, kalau sudah malam hari, sudah makan malam, sudah sholat isya, cengkerama saja dengan keluarga. Keluarga, lupakan dulu pekerjaan untuk memulihkan kembali saraf-saraf kita yang sudah bekerja satu hari penuh. Tetapi kalau sudah salat subuh, otak kita sudah istirahat, saraf kita sudah tenang, terbuka lagi, jadi mudah menghafal, dan kita kembali, kecerdasan kita lagi tersambung. Nah, oleh karena itu ada buku yang saya baca seperti itu. Nah, jadi itu ada tips bahwa untuk kita mudah menghafal, ya mungkin waktunya yang tepat itu adalah habis sholat subuh. Dan ini juga tentu dimotivasi oleh pembimbing, oleh ustadz, ya. Itulah. Jadi faktor, ya bukan hanya itu saja, tetapi tentu ada faktor-faktor lain. Tetapi pada prinsipnya, pada pokoknya, bahwa faktor inilah yang turut menentukan sukses atau bagaimana seorang pelajar, seorang tahfiz Al-Quran. Hadirin dan hadirat yang berbahagia, untuk itulah saya terharu, saya merasa bersyukur melihat anak-anak kita terdepan bangsa yang sudah diwisuda tadi. Dan memang saya bukan ahli Pak di sini berdiri, tapi ya saya pernah mendengar, saya pernah membaca bahwa memang Al-Quran ini ada keajaiban Pak, yang kalau kita lihat, mana ada buku, ya, katakanlah bahwa Al-Quran ini kan ya ayat-ayat suci yang dihimpun, itu bisa dihafal. Bahasa Indonesia saja kalau kita ini mungkin susah dihafal, tetapi bahasa Al-Quran kita bisa hafal 30 juz. Kalau orang dia baca gitu. Jadi memang ini salah satu keajaiban daripada Al-Quran. Yang kedua, kita membaca Al-Quran tentunya kita tidak seperti buku biasa. Kita ada berkah, berusaha untuk memperpendek, ya, untuk memangkas apa yang saya ingin sampaikan. Jadi mudah dihafal. Saya ini menceritakan salah satu penelitian Pak, yang pertama diadakan di Jepang. Jadi peneliti ini mengambil 2 gelas air. Yang satu di atasnya itu yang teriak-teriak itu, wah koknya. Nah, kemudian yang satunya ini di atas gelas itu Al-Quran, mengaji. Nah, bagaimana hasil penelitian? Di yang satu ini dibawa yang lagu-lagu rock, lagu-lagu yang teriak-teriak itulah. Nah, itu Pak diteliti, ya ternyata itu ada kurang inilah, ada kotoran-kotoran yang ini. Nah, dan itu dalam waktu yang tidak terlalu lama itu ada bau begitu. Yang sebaliknya, yang satu tadi ini yang di atasnya ada bacaan-bacaan Al-Quran, itu seperti ada yang ada kuning, ada ini. Nah, dan itu tahan Pak. Artinya dibanding dengan ini bisa bau busuk. Dengan air ini tadi artinya dalam waktu tertentu, waktu lama. Kalau ini tidak, dia tetap jernih.